الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bersamaan dengan miliaran umat Islam di seluruh dunia yang merayakan Hari Idul Adha, dan jutaan jamaah calon haji yang sedang berada dalam tahapan puncak haji di Arafah dan Mina, Masjid Al-Wahyu menyelenggarakan kegiatan terkait dengan hari raya tersebut, yaitu menyelenggarakan sholat Idul Adha yang dirangkaikan dengan pelaksanaan ibadah kurban pada hari berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti pada sholat Idul Fitri pada kesempatan sebelumnya, jamaah sholat Idul Adha kali ini relatif cukup memenuhi kapasitas masjid bagian dalam dan halamannya, dengan peningkatan prosentase jamaah wanita yang terlihat dari hamparan tikar yang disediakan di halaman masjid dipenuhi oleh jamaah wanita. Secara keseluruhan, penataan syaf terlihat rapi karena peran tim pengatur syaf yang aktif mempersilakan para jamaah untuk terlebih dulu memenuhi area ruang utama dan lantai 2, baik untuk jamaah pria maupun wanita. Sholat Id dimulai pada pukul 6 dengan imam adalah Syekh Said Ali Barohmah, yang dalam kegiatan rutin Masjid Al-Wahyu adalah pengasuh tahsin Al-Quran yang diselenggarakan tiap hari Rabu pada sholat subuh. استووا استقيموا واعتدلوا. Dan khatib adalah Ustadz Dr. Dr. Hami Wahyunianto, MM, yang dalam jajaran Yayasan Masjid Al-Wahyu adalah ketua pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah usai pelaksanaan sholat Id, bersalaman saling mengucap selamat Idul Adha. Beberapa pengurus
dan panitia duduk melingkar mulai membicarakan persiapan pelaksanaan kurban, yang dijadwalkan pada pukul 6 esok harinya. Untuk ketepatan jadwal tersebut, pada pagi pukul 5 pada hari Kamis, 28 Mei 2028, segenap panitia yang mendapatkan penugasan di lokasi penyembelihan telah siap berkumpul di depan Masjid Al-Wahyu. Ayo, gini foto gini. Dan dengan dipimpin oleh Bapak Wahno Sucipto dari bidang ketakmiran, seluruh panitia melantunkan doa, dan selanjutnya menuju ke 4 kendaraan yang disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masjid Al-Wahyu Surabaya yang kita cinta ini segera akan melaksanakan kegiatan penyembelihan 13 sapi dan 40 ekor kambing yang insya Allah akan disembelih di RPH. Jadi ini merupakan suatu kolaborasi ya antara panitia, kemudian BUMN, Badan Usaha Milik Masjid, kemudian dengan RPH Krian. Dengan harapan semoga pelaksanaan ini bisa lebih berhasil dan tentunya kualitas daging yang kita harapkan akan menjadi lebih baik. Dan tentunya yang kita harapkan adalah kelancaran dan kesuksesan. Dan pagi ini kita sama-sama berangkat. Ada Bapak Ketua Pembina, ada Bapak Ketua Umum, diikuti oleh beberapa kabid yang insya Allah secara bersama-sama akan menyaksikan kegiatan pemotongan hewan di RPH Krian Sidoarjo. Mudah-mudahan bisa terlaksana baik. Mohon doa restu dari Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Sebagaimana telah dimaklumi sebelumnya, beberapa tahun terakhir sejak tahun 2020, penyelenggaraan kurban tidak dilaksanakan pada satu tempat di lingkungan masjid, di mana penyembelihan hewan kurban sampai dengan packing dalam berat tertentu dilaksanakan di lokasi yang disediakan oleh vendor, dan distribusi daging kurban dipusatkan di halaman masjid. Penggunaan tempat penyembelihan di luar masjid ini didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, tidak saja lingkungan masjid, tetapi juga lingkungan di sekitar masjid, karena lokasi Masjid Al-Wahyu yang berada di tengah-tengah perumahan. Tahun 2026 ini pelaksanaan penyembelihan sampai packing dilakukan di rumah potong hewan, RPH, Krian, Sidoarjo, dengan distribusi tetap berpusat di lokasi Masjid Al-Wahyu. Pemilihan RPH sebagai tempat pemotongan dilakukan, selain dari kebutuhan untuk menjaga lingkungan sebagaimana pertimbangan sebelumnya, di mana lokasi yang sediakan vendor pun juga tidak lepas dari kedekatan dengan lingkungan perumahan di lokasi lain. Juga untuk sekaligus memenuhi anjuran pemerintah seperti tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Permentan PD 419/2014 yang diharapkan dari pelaksanaan kurban dapat disajikan daging kurban yang memenuhi syarat asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Sampai dengan hari H pelaksanaan kurban, yaitu hari Kamis tanggal 11 Zulhijjah 1447 bertepatan dengan tanggal 28 Mei 2026, jumlah pendaftar kurban sebanyak 73 orang untuk 13 ekor sapi, di mana 10 orang diantaranya bergabung untuk kurban berupa 10 sapi, dan untuk jenis kambing sebanyak 40 orang untuk 40 ekor kambing. Siap berangkat ke RPH atas pesanan Al-Wahyu Surabaya, kirim ke RPH Krian. Terima kasih. Para pekurban tersebut adalah untuk sapi ke-1 adalah gabungan keluarga Ibu Ririn Ardianti, keluarga Bapak Slamet, Bapak Haji Muhammad Yoto, Bapak Dr. Sabirun, Bapak Syamsurizal, Bapak Bayu Nugroho, keluarga Bapak Ismanu. Sapi kedua adalah gabungan dari Ibu Rina Maduratna, Bapak Bagus Suryandaru, Bapak Sunardi, Ibu Melati Indreswari Ramadhani, keluarga Bapak Ludi Atmaja, keluarga Ibu Siti Makfirotun Amin, Bapak Sofwan Effendi.
Sapi ketiga adalah dari keluarga Bapak Agus Bagio Hartadi. Sapi keempat adalah dari keluarga Bapak Joko dan Ibu Lisna Harjianto. Sapi kelima adalah gabungan dari keluarga Bapak Hamiwah Junianto, Bapak Tarmain, Bapak Buhori Bisri Tadam, Bapak Subandrio, Bapak Arfa Syafiq, keluarga almarhum Bapak Sujiknyo, keluarga Ibu Sutiastini Seputro Bari. Sapi keenam adalah dari keluarga Bapak Dr. Gigi Ibnu Sina. Sapi ketujuh adalah gabungan dari keluarga Bapak Daliono, keluarga Bapak Haji Marzuki, keluarga Bapak Joko Pranoto, keluarga Bapak Ismu Hidayat, keluarga Ibu Mundayati, keluarga almarhum Haji Slamet Suradi Praja, keluarga Bapak Yosi Hananda. Sapi kedelapan adalah gabungan dari keluarga Bapak Hartanto, Ibu Caesario Bagus Pratama, Ibu Saptawati Sriningsih, Bapak Hartono, Bapak Hansen Kurniawan, Wirayuda Atmaja, Bapak Andaru Wahyu Pambudi. Sapi kesembilan adalah gabungan dari keluarga Bapak Syahrudin Latif, keluarga Bapak Edi Budiono, Bapak Wisnu Harimurti, Nyonya Ahmad Agus Hidayat, Bapak Pungki Aryo Pamungkas, Bapak Imam Surahmat, Abah Lalu Sadeli. Sapi ke-10 adalah gabungan dari keluarga Bapak Asril Aldi, Bapak Sigit Prasetyo, Ibu Nuraida, Ibu Finikus Vini, Bapak Yosi Budi, Ibu Nini Krumudiati, keluarga almarhum Haji Suwarno dan Hajah Mili. Sapi ke-11 adalah gabungan dari keluarga Bapak William Awe bin Osakusnadi, Saudari Firza Putri Maulidia, keluarga Novaldi Irfan Imaduddin, keluarga Ibu Haryati, keluarga Ibu Dwi Erna Sulistiowati, Ibu Imayati Suratman, Ibu Purnomo Sugeng. Sapi ke-12 adalah gabungan dari keluarga Ibu Ulfa Bambang, Shindi Arlina, almarhum Kumara Sadana Putra, keluarga Bapak Yusuf Tolat, Faris, Vidya, Yudi. Sapi ke-13 adalah gabungan dari keluarga Bapak Heri Muharyadi, almarhumah Ibu Anita Hindarti, almarhum Bapak Slamet Riyadi bin Ranukarso, keluarga Bapak Ferdi Kristianto, Ibu Aditya Sitasari, Bapak Judarso, Wildan Maharza. Allahu Akbar, la ilaha. Sedangkan untuk jenis hewan kambing, pekurbannya adalah Bapak Halid, Anton Hendrawan Rinavitano, Bapak Supraptono, Bapak Suhartanto, Bapak Yan Rizal, keluarga Bapak David Yusuf, keluarga Bapak M. Karnikustami, Sumarsono, Ibu Nana Ramadianti, Ibu Turinten, Putri Andika, Bapak Aditya Hidiawan, Ibu Pamekas Maduratih, Ahmad Bilal Abdul Rahman, Ibu Sri Maulani Sutrisno, Bapak Muhammad Yusuf, keluarga Bapak Supraitno, keluarga Bapak Mahyudin Harahap, Wawan Trisatya Atmaja, keluarga Bapak M. Dwi Satrio HS, keluarga Bapak Adi Purwa, keluarga Bapak Krisna Virgiantara, Bapak Budi Satrio, Bapak Bayu Al-Hafid, Ibu Arsyila Hardini, Bapak Haji Sujiman Budi Raharjo, keluarga Ibu Juni Ivanti, Bapak Doni Wicaksono, keluarga Ibu Latifah, Bapak Prasetya Palgunadi, Bapak Suharji, keluarga Bapak Totok Haryanto, Bapak Iwan Darusman, Syafa Az-Zahra, Bapak Triono, Ibu Ratna Zolistiati, keluarga Bapak Ashari, keluarga Bapak Bagus Sutarto, Bapak Rubiala Mesra Syahbunan, Kevin Pradana Krisnanda. Allahu Akbar walillahil hamd. Pasukan. Urutan proses yang ada di rumah potong hewan meliputi pemotongan, kemudian terlebih dahulu dibacakan niat kurban atas nama para pekurban pada setiap hewan. Kemudian dipindah untuk dilakukan pemisahan kepala kaki dan ekor, menguliti, pengambilan jerohan, penimbangan karkas, pemotongan daging menjadi bagian lebih kecil, penimbangan dan pengemasan atau packing. Semua proses tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan peralatan yang lebih modern, yang menjamin kebersihan dan higienitasnya, sehingga pelaksanaannya selain bisa berjalan lebih mudah, juga dimungkinkan daging kurban bisa lebih cepat dapat tersampaikan kepada para calon penerima, baik pekurban maupun masyarakat umum, dalam kondisi sesuai dengan tujuannya, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Sebanyak 16 ekor kambing dilakukan penyembelihan di tempat lembaga-lembaga yang mengajukan, yaitu Yayasan Pendidikan dan Sosial Baitul Hakim Nganjuk, Yayasan As-Salamul Mukmin Probolinggo, Masjid An-Nur Bambe Surabaya, Masjid Baitul Hikmah Gayungan Surabaya, Panti Asuhan Bani Yakub Surabaya, Insan Mandiri Surabaya, Musola An-Nur Taman Sidoarjo, Masjid Baitul Musholin Driorejo Gresik, Yayasan Pendidikan dan Sosial Baitul Hakim Nganjuk, Musola Al-Mutakin Menanggal Surabaya, Masjid Fudlael Johowinong Ombang, Musola Al-Muawanah Gayungan Cempaka Surabaya,
Ponpes Al-Fatah Sidosermo Surabaya, Yayasan As-Salamul Mukmin Probolinggo, Sahabat Yatim Kelampi Semolo Timur Surabaya. Di samping memantau progres kegiatan yang ada di RPH panitia yang bertugas juga ikut membantu proses pengemasan paket daging yang telah selesai dilakukan penimbangan sesuai berat tertentu, yaitu memasukkannya ke dalam plastik dan goodie bag, dan mengelompokkan sesuai tujuan penerimanya. صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Panitia yang bertugas dalam distribusi di masjid dan yang sudah kembali dari RPH melakukan persiapan pembagian tugas pengantaran sesuai tujuannya. Berangsur-angsur daging kurban yang dilakukan pemotongan di RPH diterima panitia di bagian distribusi sudah dalam bentuk kemasan goodie bag dengan berat tertentu sesuai peruntukannya, di mana gelombang pengiriman pertama adalah paket untuk para pekurban, yang segera setelah dilakukan pencocokan dengan data, dilakukan pengantaran kepada masing-masing pekurban yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk untuk tiap komplek perumahan. Matur nuwun. Mudah-mudahan barokah manfaat. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله. Pengantaran paket daging kurban berikutnya adalah untuk masyarakat umum di 4 komplek perumahan sekitar masjid, kemudian untuk beberapa lembaga ataupun musola yang mengajukan permohonan, dan terakhir untuk jajaran panitia. Rangkaian kegiatan Hari Raya Kurban tahun 1447 Hijriah ini ditutup dengan acara pembubaran panitia yang diselenggarakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 sesudah sholat Isya, dengan mata acara adalah sambutan Ketua Pembina Yayasan Masjid Al-Wahyu Ustadz Hami Wahyunianto, Ketua Pengurus Yayasan Bapak Agus Bagio Hartadi, dilanjutkan penyampaian laporan oleh Ketua Panitia Idul Adha Bapak Sunardi, yang dihadiri selain oleh jajaran pimpinan Yayasan, Panitia Idul Adha, juga jamaah sholat Isya. Acara diakhiri dengan makan malam bersama. My heart belongs to Allah.